Kalau kamu makan 4 jenis makanan ini, mah kamu pasti kambuh di bulan puasa. Bulan puasa udah dimulai dan saya doakan semoga teman-teman semua lancar puasanya. Tapi tahukah kamu kalau kamu makan 4 jenis makanan ini yang saya yakin banyak banget ditemukan sehari-hari, pasti bakalan bikin mah kamu gampang kambuh. Karena ternyata mah ini salah satu penyakit yang gampang banget kambuh dan juga kumat selama awal bulan puasa. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, di sini udah ada 4 makanan, langsung aja kita unboxing dan kita jelaskan efeknya masing-masing kalau kamu makan salah satu dari 4 makanan ini. Tentunya disclaimer, makan makanan ini ya boleh-boleh aja, tapi diatur porsinya, jumlahnya, dan juga waktu dikonsumsinya selama bulan puasa. Let's go! Yang pertama pasti favorit semua orang. Kira-kira kamu bisa tebak kan nih? Yes, yaitu adalah gorengan, teman-teman. Gorengan ini udah menjadi favorit semua masyarakat Indonesia dan saya yakin pasti kamu juga pernah mengkonsumsinya selama buka puasa di tahun 2024 ini. Kenapa sih dok sebenarnya makan gorengan itu nggak boleh atau tidak disarankan selama buka puasa? Bayangkan teman-teman, tubuh kamu selama 12-13 jam itu mengalami dehidrasi, kekurangan cairan, dan juga kekurangan energi. Kalau kita lihat, gorengan ini isinya adalah minyak, terutama minyak jenuh, kadar gula dan garam yang tinggi, sehingga akan membuat kamu tambah dehidrasi, tambah lapar, dan cenderung bikin asam lambung itu naik selama buka puasa. Bener banget, karena kalau kamu konsumsi kebanyakan gorengan, hal yang terjadi pada lambung kamu, asam lambung tersebut akan mengkikis dinding lambungnya dan akhirnya bikin gas jadi makin banyak di dalam perut yang timbul mual, muntah, dan juga rasa tidak nyaman di ulu hati. Jadi yang pertama, hindarilah konsumsi gorengan berlebihan atau kalau kamu memang mau konsumsi, tunda setengah jam sampai 1 jam setelah buka puasa dan konsumsilah sesuai dengan batas normal. Yang kedua, ini juga favorit semua orang, terutama masyarakat Jawa Barat nih, yaitu adalah seblak, teman-teman. Nah, kita tahu seblak ini udah mah pedas, terus juga kandungannya banyak acinya, terus juga banyak gorengan dan juga tambahan-tambahan bumbu di dalamnya. Kita tahu bahwa konsumsi makanan-makanan tinggi bumbu, kemudian aci akan meningkatkan pengembangan asam lambung. Benar teman-teman, karena aci itu sifatnya mengembang di dalam lambung dan akhirnya meningkatkan produksi asam lambung sampai ke kerongkongan. Bahkan bisa meningkatkan beberapa jenis penyakit, contohnya seperti penyakit GERD, teman-teman. Makanya, kalau kamu konsumsi ini, baiknya diminimalisir selama buka puasa ataupun sahur, walaupun enak, gurih, baiknya teman-teman hindari karena ini gampang banget bikin mah kamu kambuh, terutama buat kamu yang punya mah kronis. Yang ketiga, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kamu udah bisa tebak dari bentukannya, yaitu adalah sop buah maupun sop yang manis-manis nih teman-teman. Aduh, kalau kita lihat ini enak banget, manis banget, dan seger banget ya tentunya ya. Tapi kalau kita bedah cara pembuatannya, ini sebenarnya buahnya tuh cuman ya let's say 10% dari kandungannya. Sisanya apa teman-teman? Ada susu kental manisnya, kemudian juga ada tambahan jelinya, kemudian juga ada tambahan gula-gulanya. Jadi kalau kita dapatkan dari minuman ini, 90% ini adalah isinya gula. Dan kalau kamu konsumsi gula terlalu banyak saat buka puasa sebagai makanan pertama atau minuman pertama, dia justru akan menarik cairan dari dalam tubuh dan akhirnya bikin jaringan tubuh kamu makin dehidrasi. Yang hasilnya ketika kamu minum minuman ini terlalu banyak, kamu akan mengalami rasa haus yang berlebihan dan rasa nafsu makan yang cenderung meningkat. Bener nggak nih teman-teman? Kalau kamu udah minum es buah atau yang manis-manis terlalu banyak, yang ada kamu makannya makin banyak dan juga minumnya jadi makin banyak karena sekarang hausnya double akibat kadar gula yang berlebihan di dalam tubuh. Belum lagi kadar gula yang tinggi di dalam tubuh akan cenderung bikin perut kita itu terganggu pencernaannya karena gula menghambat pencernaan makanan lainnya yang harusnya ketika kita awal buka puasa itu yang menjadi konsumsi utama atau fokus utama kita adalah cairan dan juga serat teman-teman, bukannya gula. Dan yang terakhir nih, favorit juga buat teman-teman semua, yaitu adalah pertepungan nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman konsumsi seperti cakwe, odading, ini semua sebenarnya enak pastinya, tapi tentunya akan meningkatkan kadar asam lambung juga. Sehingga kadar asam lambung yang meningkat akan mengembangkan perut sampai ke katup lambung. Sebenarnya kalau katup lambung kita bermasalah,
malah nanti bisa bikin masalah seperti GERD, reflux asam lambung, dan akhirnya bikin gas yang ada di dalam perut kita dan juga sisa-sisa makan itu malah naik ke kerongkongan. Makanya teman-teman pernah alaminya nih, kalau misalnya kamu merasa rasa pahit atau misalnya rasa asam di pagi hari pas mau sahur kalau habis makan-makan tepung-tepungan dan juga goreng-gorengan. Nah, ini adalah hanya segelintir contoh dari 4 jenis makanan utama yang pastinya sering teman-teman temukan di jajanan, kemudian juga di penjual di dekat jalan yang teman-teman baiknya hindari selama buka puasa. Walaupun tidak bisa dihindari 100%, minimal dengan edukasi ini saya yakin teman-teman bisa meminimalisirnya, mengatur berapa jumlahnya, dan juga dibatasi kapan dimakannya. Gimana? Menurut kamu informasi ini bermanfaat gak sih? Tulis di kolom komentar apa sih makanan favorit kamu saat buka puasa. Dan jangan lupa subscribe untuk tips dan juga video konten kesehatan menarik lainnya biar kita bisa terus sehat bareng yuk!